Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang bab selanjutnya di semester lanjut semester 1 ya. Semester 2 ini kita belajar tentang ada termodinamika, terus ada gelombang, gelombang secara umum ya. Terus gelombang bunyi, gelombang cahaya, terus ada tentang alat optik, dan terakhir pemanasan global. Kita masuk dulu ke materi termodinamika. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, tentang termodinamika ya. Sebelum masuk ke termodinamika, jadi tujuan dari pembelajaran termodinamika ini adalah untuk menganalisis besaran fisis yang terkait dengan besaran yang ada pada termodinamika. Sekarang saya tanya dulu ke kalian, ya. Apa yang dimaksud dengan termodinamika? Ada yang sudah baca tentang termodinamika itu apa? Kalor. Apalagi? Jadi ilmu yang mempelajari tentang kalor gitu. Atau bagaimana? Kalor energi pada sistem. Berarti merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor. Seperti itu ya. Perpindahan energi yang disebabkan oleh apa? Perbedaan suhu. Nah, ini termodinamika ini berhubungan dengan apa? Berarti sangat berhubungan erat dengan tentang apa? Tentang fisika bagian apa nih termodinamika? Kalor itu kan energi kan? Enggak, berkaitan dengan fisika. Yang pertama ada fisika energi, fisika panas, usaha, kerja. Nanti juga ada tentang entropi. Jadi di termodinamika kelas 11 IPA semester 2 ini ada beberapa ya yang kalian harus pahami. Yang pertama adalah perubahan keadaan gas, ya, usaha yang dilakukan oleh gas, hukum 1 termodinamika, siklus Carnot, siklus Otto, hukum 2 termodinamika. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ini kita hanya akan membahas tentang perubahan keadaan gas, usaha yang dilakukan oleh gas. Ya, 2 ini. Oke, kita mulai. Hari ini masuk semua? Masuk semua, ya. Oke. Sekarang masuk ke perubahan keadaan gas. Masih ingat tentang hukum Boyle? Hukum Boyle-Gay-Lussac. Ada yang masih ingat ya? Di situ ada persamaan keadaan gas. Jadi P kali P per T sama dengan apa? Konstan. Ntar saya ambil punya dulu. Berarti kalau dituliskan rumusnya P1 kali V1 sama dengan V2 kali V2 sama dengan V2 kali V2 per T2. Tapi ada hal yang harus diketahui hukum Boyle-Gay-Lussac itu ada 3. Kalau yang kemarin di gas ideal ada proses isobarik, ada proses isotermis, dan juga ada proses isoforik. Ada yang masih ingat isobarik?
Itu prosesnya seperti apa? Apanya yang sama? Isobar. Isobar apa yang sama? Tekanannya yang sama, ya. Isobarik tekanannya sama. Jadi kalau prosesnya isobarik, rumus ini jadi seperti apa? Kan rumus umumnya ini kan. Tapi kalau ini kita artikan sebagai isobarik, rumus ini akan jadi seperti apa? P per T. Jadi rumusnya jadi seperti ini. Karena isobariknya sama, P1 sama dengan P2. Berarti karena P1 sama dengan P2, coret ya P1 dan P2-nya ya. Berarti rumus umumnya jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Sampai sini paham ya? Terus, ada proses apa lagi? Termik. Ini berarti berkaitan dengan suhu. Apa yang sama? Suhunya sama. T1 sama dengan T2. Kalau suhunya sama berarti apa? T-nya dicoret. Berarti rumusnya di P1 kali V1 sama dengan V2 kali V2. Terakhir ada apa? Isotorik. Ini volumenya yang sama. V1 sama dengan V2. Karena V1 sama dengan V2, maka apa rumusnya? V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Isokorik. ISO pakai KH. K. Korik. RIK. Isotermis. Termik. Ya, termik ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya? Belum ada, masih soal ya. Ini masih teori ya, belum soal ya. Teori rumus. Sudah? Belum. Jadi keadaannya tergantung dari peristiwanya ya. Kalau di soal itu nanti isobarik, berarti kalau ditanya tekanannya gimana? Ya tekanannya kan sudah hilang ya. Berarti P1 dan P2-nya hilang, maka rumusnya dengan menggunakan persamaan ini. Kalau nanti dicari T2-nya ya berarti kita tinggal aljabar aja kan, kali silang ya. Nah, ini mudah ya. Kita lanjut selanjutnya. Oke, ini piston ya. Kalau ini piston saya turun, kira-kira volumenya makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Tekanannya makin besar. Suhunya makin, ayo, suhunya makin apa? Lihat dari persamaannya. Suhunya makin apa? Makin besar dong. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Berarti kan kalau P1 kali V1 per T1 gini ya. T1-nya kalau ke sini ya, artinya ini adalah berbanding lurus. P dengan T adalah berbanding lurus. Sedangkan P1 dengan V-nya seper V kan? Berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, maka semakin besar tekanannya, maka volumenya makin mengecil. Seperti yang terlihat dalam piston tadi. Ya, sampai sini paham ya? Oke, lanjut.
Nah, ini ya, grafik untuk P terhadap V, P terhadap T, V terhadap T. Yang agak unik apa? P terhadap V. Ya, grafiknya berupa apa nih? Seperti apa? Kalau ini kan lurus ya. Ini lurus berbanding lurus ya. Ini turun tapi dia melengkung. Kayak grafik kalau di matematika apa? Persamaan kuadrat, X kuadrat gitu kan melengkung grafiknya ya. Tuh. Ini untuk grafiknya. Lanjut ya. Nah, sekarang ini yang akan kita pelajari usaha yang dilakukan pada gas. Di sini ada integral PdV. Kalian sudah belajar integral? Belum ya? Ini kalau nggak salah di kelas 11 di awal di semester akhir atau di kelas 12 semester awal. Ini integral. Nah, usaha itu adalah energi yang dilakukan untuk apa? Kalau kita bicara secara umum, usaha adalah energi yang dilakukan untuk kalau usaha yang pada dinamika partikel, usaha adalah energi yang digunakan untuk apa? Bisa apa? Dengan adanya usaha harus ada apa? Syarat untuk usaha itu harus ada apa? Harus ada gaya, ya kan? Terus ada apa lagi? Kalau kita bicara tentang dinamika ya, dinamika partikel. Ada perpindahan. Usaha itu harus ada gaya dan harus ada perpindahan. Nah, pertanyaannya gini, karena kalian belum belajar ini, integral PdV, saya akan coba sederhana. Kalian bisa nggak merubah usaha yang rumusnya itu P kali, jadi saya bisa artikan V sama dengan P kali delta V. Kalian bisa artikan seperti ini. Atau P kali V. Bisa nggak usaha W sama dengan F kali S diubah menjadi P kali delta V? Bisa ya? Bagaimana caranya? Ada yang bisa? Ayo. Kalian masih ingat rumus tekanan? P F per A. Jadi kalau kita nyari F-nya, maka apa? P kali A. Oke? Terus, berarti kalau saya substitusikan nilai F-nya, itu adalah P kali A, berarti saya substitusikan di sini ya. Sampai sini paham ya? P kali A kali S. A kali S itu apa? Apa nih? A kali S. Jangan bilang as ya. Kalau kelas tadi bilang as. Ini bilang apa nih? A kali S. P itu kan tekanan. A itu apa? Luas. S itu apa? Hah? Tadi ada yang bilang perpindahan. Perpindahan. Ya. Nah, ini kan ada perpindahannya. Ya, kalau bisa S bisa di displacement ya. Tapi kalau kita biasanya S. A-nya area. Satuannya apa? Meter persegi. S meter. Ini kan dimensi aja. Meter persegi kali meter. Jadi apa? Meter pangkat 3. Meter pangkat 3 apa? Volume. Berarti W sama dengan P kali volume. Jadi ketemu rumus ini. Ya. Nah, ini berarti sudah bisa mengerjakan contoh soal. Oh, sebentar. Coba lihat. Nah, saya tuliskan ya soalnya ya.
Contoh soal yang halaman 117. Semuanya lihat halaman 117, saya sambil tulis ya. Contoh soal yang nomor 3. 117 nomor 3. Suatu gas bervolume 0,5 meter pangkat 3 perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan 4, volumenya menjadi ini yang sederhana. Pokoknya ada rumus contoh soal gitu ya, biar lebih paham. Jika usaha luar gas adalah 3 kali 10 pangkat 5 joule. Tekanan gasnya berapa? Ada yang bisa? Hah? Wadahnya cepet banget itu. Ya. Saya baru nulis soalnya kamu. Oke. Jawabannya. Paham nggak kenapa E? Oke. Usaha tadi apa? Usaha sama dengan P kali delta V kan? W-nya berapa? W energinya atau usahanya 3 kali 10 pangkat 5. V delta V-nya itu adalah delta V itu perubahan. Delta itu perubahan. Berarti ini kurang ini nih. Ya. 3 meter pangkat 3 kurangi, ini nggak usah pakai satuan karena sudah SI semua ya. Ya, biar singkat aja, kurangi 0,5 P kali 2,5, 3 kali 10 pangkat 5. Ya, ini 3 dibagi 2,5 ya. Benar ya? Berarti berapa hasilnya? 1,2 kali 10 pangkat 5. Ini mudah ya. Pas. Oke, sekarang ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke soal selanjutnya. Gak ada? Oke. Kalau tidak ada, kalian lihat soal nomor 1 halaman 117. Saya sambil tulis soalnya ya. Kira-kira hasilnya berapa nih? Nah, siklusnya seperti ini. Perhatikan gambar.
Kemudian siklusnya yang terjadi adalah seperti ini. Ini yang vertikal ke atas P senilai dalam 10⁻5 ya. Terus yang sini dalam 10 volume meter pangkat 3. Satunya sudah SI semua ini, Pascal. Nah, yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh gas. Usaha yang dilakukan. Berapa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Usaha yang dilakukan? Ayo. Ini menggunakan apa? Hah? B. Berapa hasilnya? B 9. Dari mana? Luasnya. Ya. Dengan menggunakan luas. Kenapa menggunakan luas? Ayo. Karena kita lihat dari siklus ini kan. Ya. Jadi luas dari segitiga. Ini berapa? 3 ya. Ini 6. Luas segitiga A kali bagi 2 gini ya. Berarti berapa? Ya, 3 kali 6 bagi 2. 9. Tuh. 9 berarti kali 10 pangkat 5. Karena di sini kan 10/5 ya. 9 5 Joule. Sampai sini paham ya? Oke. Lanjut lagi ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada. Ya. Tadi masih ditulis ya? Ada yang nulis ya? Silakan. Dulu. Nah, ini kalau bentuknya persegi panjang ya berarti luas persegi panjang ya. Trapesium berarti trapesium. Tergantung dari siklus yang terbentuk bentuk siklusnya itu. Berikutnya nomor slide selanjutnya ya. Nah, ini ya ada keterangannya P sama dengan F bukan kali itu ya. P F per A ya. Bukan kali itu. Bagi. Oke, sekarang kita mulai. Usaha yang dilakukan oleh gas pada proses isobarik. Kita lihat ya. Isobar tadi apa? Kita sudah jelaskan. Jadi Bapak sudah jelaskan isobarik itu tekanannya sama. Berarti kalau tekanannya sama berarti grafiknya seperti ini. Ya, P-nya itu adalah konstan, ya, sama. Maka usahanya adalah V usaha sama dengan P kali delta V. Oke, ini paham ya isobarik ya? Sederhana, rumusnya cuma V sama dengan P kali delta V. Jadi tekanannya konstan maka tekanannya ini sama, ya. Terus V-nya yang berbeda berarti delta V-nya ya. Lanjut.
Nah, ini pakai NRT LEN V2 per V1. Tapi ini jarang sekali ya. Tapi tetap ada ya usaha yang dilakukan gas pada proses isotermis. Karena ini kan dia P1, P2. Grafiknya tadi kalau untuk proses isotermis sudah saya sebutkan tadi di awal, grafiknya lengkung ya, melengkung seperti ini. Maka NRT masih ingat ini apa? Sama halnya dengan P kali V sama dengan NRT, ya kan? Tapi di sini adalah LEN V2 per V1, ya. Ini menggunakan LEN. Apa? N-nya ya, betul. Ya. R-nya tetapan ya, Boltzmann. T-nya suhu. P-nya tekanan. Nanti ke contoh soal aja biar lebih paham. Nah, ini konsep, rumus, sama teori ya. Kelvin, ya. T itu Kelvin. Oke, tulis dulu ya. LEN, bacanya LEN. Masih ingat tentang logaritma? Ya, nanti ke contoh soal. Misal kalau ada log, ada ln, ya. Nanti kita ke contoh soal untuk lebih paham lagi. Lanjut ya. Nah, sekarang ada yang dimaksud dengan isokorik. Nah, kenapa bisa nol? Usaha yang dilakukan pada proses isokorik kenapa bisa nol? Isokorik tadi prinsipnya apa? Memiliki apa? Volumenya sama. Kalau volumenya sama, ya, maka perubahan volumenya adalah nol. Rumus umumnya P kali delta V kan? Jadi, saya tuliskan seperti ini sebentar. Ini kan nggak ada perubahan volume. Karena tidak ada perubahan volume, maka delta V-nya adalah 0. Ya. Sehingga besarnya usaha luar yang dilakukan oleh gas, maka V sama dengan P kali delta V. Ya. Konstan dengan 0 berbeda. Ya. P kali 0. Hasilnya 0. Berarti usahanya yang dilakukan ketika prosesnya itu adalah isokorik, ini adalah 0. Usaha yang dilakukan adalah 0. Tidak ada usaha yang dilakukan. Jadi tadi isobarik P kali delta V, terus isotermik NRT LEN V2 per V1 atau V2 per V1 ya. Kalau untuk isokorik delta V-nya adalah 0 ya. Tidak ada perubahan volume yang terjadi. Sehingga besar volume usahanya adalah W-nya 0. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ini sudah, saat isotermis sudah, isokorik sudah. Nah, ini ya. Nah, ini ada proses adiabatik.
ya. Pada proses adiabatik, ya, kalor yang diserap atau dilepas, ya, jadi tidak ada kalor yang dilepas ataupun diserap, ya, sehingga usaha luar yang dilakukan oleh gas berasal dari perubahan energi dalam gas tersebut. Nah, ini sangat berkaitan dengan hukum 1 termodinamika ya, tapi tadi hukum 1 belum dibahas, ya. Berarti delta U sama dengan W untuk proses adiabatik. Jadi kalau grafiknya seperti ini berarti adiabatik ya. Kalau grafiknya seperti ini ke atas ya, ini berarti adalah isokorik, yang kayak gini itu adalah isotermik. Delta U energi dalam gas ya. Ini energi dalam gas itu adalah delta U. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita ke contoh soal latihan ya. Oke, benar. Pertanyaan yang bagus. Perbedaan antara grafik adiabatik dan perbedaan antara grafik di isotermis. Kalau perbedaannya kita lihat ya. Kalau dari segi grafiknya, kalau adiabatik itu apa? Curam ya. Kalau yang untuk isotermis ini seperti ini ya. Bisa seperti ini, ngelengkungnya nggak terlalu curam. Nah, maka di sini menggunakan nRT ln V2 per V1 ya. Tapi kalau yang di sini, karena ini peristiwanya adalah kalor yang diserap atau yang dilepas itu tidak ada ya. Nah, maka yang bekerja hanya berasal pada energi dalam saja. Nah, nanti kalau kita bicara tentang termodinamika umum 1, persamaannya kita kan belum belajar itu ya. Setelah ini baru belajar itu. I sama dengan delta U plus W. Jadi ketika gampangannya, contoh sederhananya, ketika saya naruh kopi di permukaan atau di ruangan ini, pasti akan mengalami keseimbangan termal kan. Ada energi yang lepas, ada energi yang diterima. Ditandai dengan adanya apa? Kopi jadi bersuhu ruangan. Oke? Kopinya jadi bersuhu ruangan. Sampai sini paham ya? Oke. Soal latihan. Bentar saya kecilin. Ada yang mungkin bisa nih. Suatu gas ideal dalam suatu silinder dalam satu piston volume mula-mula 1,5 liter ya, mengalami perubahan secara isobarik. Berarti rumusnya pakai apa? Isobar. W sama dengan P kali delta V. Mudah kan? Terus mula-mula 1,5 liter. Berarti V1 1,5 liter. Kita sekarang mau rubah ke dalam meter pangkat 3 kan? Ya. Maka kita rubah. Ini sama aja dengan 1,5 liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Nah, 1,5 desimeter pangkat 3 jadikan meter pangkat 3 berapa? Jadinya berapa? Iya, 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Berarti caranya gini. Karena ini kan 1,5 liter. Terus berubah menjadi 2 liter. Maka V2-nya adalah 2 liter. 2 liter berarti 2 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Kecepatan enggak? Enggak ya. Terus apalagi yang diketahui tekanannya masih sama, ini kayak tadi soal tadi ya. P-nya 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Cuman kalau yang tadi yang ditanyakan P-nya, sekarang W-nya. Ini masih mudah ya. Berarti W-nya berapa? W sama dengan P kali delta V. W-nya
10/5. Delta V-nya ini kurang dulu. 2 kali 1,5. Kurangi 1,5. 0,5. Kali 10 pangkat minus 3. Kita boleh 10/5 kali 5 kali 10 pangkat minus 4. Ini jumlahin. 10/1 ya. 50 Joule. Sampai sini masih bisa ya? Aman ya? Oke, lanjut. Oh ya. Berarti udah berapa persamaan? Ada berapa rumus? WP delta V, isobarik, isotermis, isokorik, adiabatik. Ada pertanyaan lagi? Belum ya? Oke, lanjut. Tadi udah. Nah, kita masuk ke hukum 1 termodinamika. Ini 10 bukan 105 ya ini ya. 10/5 aja ya, ini ya. Ini untuk nyari pangkatnya susah. Untuk ininya apa? Buat pangkat. Oke, hukum 1 termodinamika. Prinsipnya seperti ini. Panas neto yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi internal itu dalam sistem ditambah dengan usaha yang dilakukan sistem. Ya. Delta U. Delta U itu sistem, ya. I-nya kalornya. W-nya adalah usahanya. Nah, nanti ada usaha yang dikenakan sistem atau usaha yang diterima atau yang dilepas. Prinsipnya seperti ini. Neto itu artinya apa? Bersih, ya. Panas bersih yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi internalnya, perubahan
energi internalnya ditambah dengan W-nya. Ya, berarti delta U ditambah dengan W. Sampai sini paham? Masih konsep ya, masih gampang ya. Jadi kita ke contoh selanjutnya. Nah, ini pengertian siklus tadi. Ya, gambarannya seperti ini. Siklus itu artinya bisa kita artikan sebagai keadaan ya atau serangkaian proses yang saling keterkaitan ya, sehingga sistem itu tersebut kembali ke dalam keadaan semula. Contoh siklus yang lain apa? Contohnya. Contoh siklus yang lain. Contoh siklus yang lain. Perubahan wujud zat siklus nggak? Siklus dong. Padat, cair, gas, muter lagi ya. Itu bersiklus. Perubahannya berupa perubahan reversibel, artinya bisa kembali ke bentuk semula. Tapi kalau yang nggak bisa kembali ke bentuk semula, contohnya apa? Proses pembakaran, ya kan? Kalau dibakar bisa lagi bentuk semula, enggak kan? Berarti ada terjadi perubahan zat lain. Jadi serangkaian proses pada suatu sistem sedemikian sehingga sistem tersebut kembali ke keadaan semula. Itu siklus. Nah, nanti ini berkaitan dengan soal-soal yang akan kita kerjakan jika soalnya berbentuk grafik. Oke, berarti coba di buku halaman dibuka ya kita lihat. B sama dengan E kali delta V. Rumus umumnya adalah itu. Coba dibuka halaman 117. Kalau nggak salah 117 halaman nomor 20. Atau nomor yang esai, yang esai ya, satu lagi dibuka satu lagi ya. Terus di halaman nomor 5 itu ya kalau nggak salah yang ada grafiknya ya, nomor 5 yang ada grafiknya, yang C yang dikerjakan yang C, kira-kira bisa nggak saya contohkan dulu. Misal kayak gini nih, ada grafik seperti ini ya. Apa, ada pertanyaan? Rumus trapesium masih ingat? Oke, benar. A plus B kali tinggi bagi 2. Jumlah garis jajar kali tinggi bagi 2. Bagi 2. Ah, ini ada pelajaran zaman kalian SD ya. Oke, contoh misal soalnya kayak gini. Bersiklus kan? Ini misal T ya dalam Newton per meter persegi. Ini V dalam meter pangkat 3. 2, 3, 4, 5, 2, kayak gini. Kalau kayak gini, ini saya contohkan dulu ya sebelum ngerjain soal yang di buku. A
B, C, D. Nah, hitung besar usahanya. Berarti luasannya kan? A-nya berapa? Atas, yang bagian atas. Berapa senti? Berapa senti? Berapa? Ini berarti volume. Berapa satuan itu? Meter pangkat 3. 2. Paham kenapa 2 ya? Dari mana 2? Dari sini. Ini ke C. 2. Tulis dulu 2. Bawah berapa? 3. Tingginya? Ini mudah ya. Jadi kalau ada soal yang berkaitan tentang itu, gampang. Hasilnya 5 Joule. Terus kalau yang soal itu ada yang bisa 24. Yang lain ada yang ketemu selain 24. Kan gampang itu. Apa? Habis ini. Saya tujuh aja deh. Bintang. Bintang ini bintang. Namanya apa? Sama dengan B dan delta. Tapi kan kita pakai terus kan, itu berarti luas daerah ya, di mana situs itu. Luas daerahnya berarti kalau ini kan, ini jelas ya. Jalannya ini aja. Berarti tinggal 2 kali 3, 2 tambah 3 kali 2, 5 Joule. Ini masih gampang ya, masih sederhana ya. Coba bacain, yang atasnya berapa? 4. Oke. Yang atasnya 4 ya, berarti 4. Yang bawah 8. Tingginya 24. Benar ya? 24 Joule. Aman ya ini ya? Gak ada pertanyaan ya? Ini masih sederhana dulu ya soal-soalnya.
Berikutnya ya. Oh tadi mau tulis dulu. Oh ya itu ada ininya enggak? Ada ya. Berarti benar pakai 10 pangkat 5. Karena di sini ada keterangan. Kalau di sini kan nggak ada nih. Kalau di soalnya ada keterangan bahwa satuan ini adalah dalam 10 pangkat 5, maka ujung-ujungnya adalah kita kalikan 10 pangkat 5 Joule. Ini. Oke. Selanjutnya ya. Nah, ini siklus Carnot ya. Nah, ini di pertemuan berikutnya ya kita akan membahas tentang siklus Carnot. Ada siklus Carnot, mesin Carnot, efisiensi, siklus Otto. Nah, sekarang kita ke contoh-contoh soal. Pinjam bukunya. Pinjam buku kamu. Sebentar. Oke. Kalian coba latihan soal di halaman pokoknya yang sudah kita pelajari ya. Nomor 5A sama D. Sama B. 5A sama B. 5A dan B. Per 5A dan B. Ya. Yang B masih tetap sama kan? Garis. Nanti coba tulis ya. Cuman garis gini. Cuman ada titik-titiknya ke bawah. Ya udah pakai trapesium. Ya.
Tadi kita coba ya. Hah? Ya, silakan. Saya kasih contoh soal yang untuk peristiwa isotermik ya, yang tadi LAN ya. Tadi kan ada pertanyaan tentang ada LAN-nya itu kan. Iso yang untuk isotermik ya. Untuk usahakan NRT LAN P2 per V1. Soalnya seperti ini. Siapa yang mau maju ini? Volume akhirnya ya. Volume akhirnya menjadi 24 liter. Ditanyakan adalah usaha yang dilakukan gas. Nah, usaha yang dilakukan oleh gas, jadi diketahuinya di sini LAN 2 itu sama dengan 0,693. Jadi sudah diketahuinya itu LAN 2-nya itu sekitar itu ya. Ada yang bisa nih. Rumusnya apa? Oke, kita tulis dulu. W sama dengan NRT LAN. LAN berapa? V2 per V1. Berarti V yang kedua dibagi dengan V yang pertama. Cuman gini, kalian masih ingat persamaan P kali V sama dengan NRT? Ya kan? Nah, berarti bisa kita artikan NRT yang di sini kita ganti dengan P kali V karena P kali V-nya sudah ada. Tapi yang jadi permasalahan V yang mana nih? Ya. Kalian pakai V yang mana berarti? V yang pertama ya. Dikali ln V2 per V1. V1 kali V1 sama dengan NRT. Kita pakainya yang V1, V-nya juga V1. Ada yang mau maju nih? Saya anggap bisa aja nomor 5 itu ya, nomor 5 tadi ya. Pakai luas dalam itu. Kalau yang ini bagaimana? Ya. Ya.
Ya. Ini apa? Oh ya. Sudah. Ya, kenapa? 0, sorry. Saya kira bicara sama saya. Lan 2 itu adalah 0,693 ya. Jadi kita kan tahu persamaan Q1. P1 kali V1 sama dengan NRP, ya kan? Nah, masalahnya di sini ya. Ya. Waalaikumsalam. Pangkat. Ada yang bisa? Coba dulu ya, ini bahas dulu. Nanti kalian maju. Kan P-nya berapa? P-nya 20 ATM. Kita rubah dulu dalam bentuk apa? Ya, itu sudah ada ya, 1 ATM sama aja dengan 1,01 kali 10 pangkat 5. Berarti kita tinggal menjumlahkan saja ya. P-nya 20. 20 ATM, 1 ATM kan 1,01 ya. Berarti 20 kali 1,01. Ya berarti ini aja 20 aja ya. 20 kali 10 pangkat 5 aja ya. Langsung aja. Nah, V1-nya berapa? 3 liter. 3 liter jadikan ke meter pangkat 3. Berapa nih? Oke. Terus ln V2. V2 per V1. V2-nya berapa? Ya, oke. Berarti V2-nya 24 kali 10 pangkat min 3. Ini 3 kali 10 pangkat min 3. Gini kan? Dicoret gak? Ini kan? 24 bagi 3. Nah, ini nanti kita tulis dulu. 2 kali 20 kali 3. 60 kali 10 pangkat minus positif ya, positif 2. Kali ln berapa nih? Adalah 8. Ln 8 itu kita bisa artikan apa? Ini kayak logaritma. Ya, hampir mirip dengan logaritma. 60 kali 6000 ya berarti ya. Ln 2 kali 10, 2 pangkat 3. Ln 2 itu kan, ln 8 itu adalah 2 pangkat 3. Masih ingat trigonometri? Sorry, logaritma? Misal kalau kalian pakai log, ya berarti log 2 pangkat 3. Berarti kan kayak gini kan, 3-nya di sini kan. 3 log 2. Nah, ini sekalian ya, mengulang logaritma. Log A pangkat N, ya, A pangkat N. N-nya turun ke sini, N per M sama dengan, A log A. A log A berapa? Wah, lupa semua ini. A log A 1. Ya. N-nya, N ini kan pangkatnya untuk A. M-nya untuk A juga tapi yang bagian sebelah sini. N dibagi
M. Berarti ini kan cuma ada yang bagian sini aja kan? Nah, ini masukkan ke sini 3. Berarti 3 kali 6.000 lan 2. 3 kali 6 berapa? 18. Nolnya ada 3. Lan 2. 0,693. Ini bisa ya, hitung ini ya. Berarti 18 kali 693. Oke, jangan sampai lupa loh logaritma. Karena di fisika trigonometri, logaritma, aljabar itu penting ya sebagai dasarnya. Ya, NRT ln V2 per V1. Terus NRT-nya kita ganti dengan P kali V ya. P kali V-nya itu artinya apa? Sebagai apa? P kali V itu sebagai energi juga. NRT-nya juga sebagai energi juga ya. Seperti itu. Ya, yang mana? Ya, betul. Kali. Ya, kan ini 3 kan untuk menghilangkan yang ini ya. Kali 693. Ini masih mudah ya. Di fisika biasanya gini. Kalau itu rumusnya banyak, soal variasinya sebenarnya nggak terlalu susah. Tapi kalau rumusnya dikit, kayak kita belajar tentang misal kan hukum Newton, dinamika partikel, dinamika rotasi itu rumusnya kan dikit. Dinamika partikel itu ya atau dinamika itu kan rumusnya cuma 3. FMA, sigma F0, hukum Newton kan. Tapi ketika ada soal, ada benda dengan peristiwa tertentu, maka cara mengerjakannya beda lagi. Nah, ini yang kalian harus cermati di sini. Oke, nomor 2 nih ya. Coba ya, terakhir nih soal terakhir. Nomor 2. Sebanyak 8 mol suatu gas
ideal, suhunya 47 derajat Celcius, memuai secara isotermal. Kalau isotermal berarti pakai lem ini ya, berarti ya. Dari 2 meter pangkat 3 menjadi 16 meter pangkat 3. Tentukan usahanya. Usaha jika R-nya tetapan gas umumnya ya, per mol Kelvin. Lan 2-nya masih sama ya, 0,693. Sekarang berapa kira-kira hasilnya? Ya, sebanyak 8 mol suatu gas ideal ya. Kan itu jumlah molnya ya. Dan itu molnya, molaritas. Tulis dulu soalnya ya. Sebenarnya kan soal-soal yang saya bisa di UHA atau di PTS atau PAS kan hampir-hampir mirip dengan kayak gini, maksudnya artinya sudah pernah kita bahas gitu kan. Jadi kalau ini kalian kumpul-kumpulin gitu, terus buat ringkesan sendiri latihan-latihan soal ya soal tentang itu kan. Kalian cuma ganti apa angka kan. Kalau di fisika kan seperti itu. Kita udah tahu caranya, ya sudah, kita nggak perlu hafalan lagi kan. Kita mengerti caranya. Iya dikirim, PPT-nya dikirim nanti. Oke, siapa yang mau maju? Nomor ini terakhir. Sudah ditulis semua soalnya? Udah? Belum? Tulis dulu. Nanti lihat temennya lah ya. Kalau yang belum tulis ya. Siapa yang maju? Dapat tambahan. Dapat poin. Ayo silakan.
Sudah ditulis ya? Oke, siapa yang mau maju? Oke, berarti ini sudah ya, tinggal kalian maju. Siapa yang bisa? Ya.